tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia akan sama seperti kaum itu. Ini hadis ditambah oleh sebuah riwayat, wa yuhsyaru yaumal qiyamati ma'hum. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang seperti itu. Baik, ulang tahun itu sebetulnya bisa dimasukkan dalam bab muhasabah. Biar tahu kalau ternyata kuburmu semakin dekat gitu. Ya. Ya enggak? Berarti kuburnya semakin dekat. Biar tambah amal. Biar kurangi dosa. Jadi bersama ulang tahun berarti berkurang umur kita. Jadi kalau ada orang mengingat umurnya, bukan sesuatu yang terlarang. Kemudian setelah itu mengundang untuk berkumpul makan bersama, ya syukuran lah. Syukuran apa? Sampai hari ini selamat, sekaligus daf'il bala, niat semoga tahun-tahun yang akan datang aku dijauhkan dari maksiat, dengan sekaligus minta kepada Allah, ya, semoga dipanjangkan umurnya. Kan minta boleh begitu. Kemudian setelah itu bagi-bagi kue, ya boleh-boleh saja, tidak ada kesesatan di dalamnya. Karena mengingat kita harus tahu umur berapa. Nggak tahu umurnya nggak koreksi. Nabi dihitung kok umurnya 40 tahun mendapatkan risalah. Kita perlu tahu umur kita. Umur 7 tahun mulai usia tamyiz hijriah sudah mulai harus menjalankan syariat-syariat Islam, biarpun belum wajib, sampai nanti umur balik dan seterusnya boleh. Jadi mengingat, menyebut tahun kelahiran adalah Nabi pun menyebut tahun kelahirannya. Hadza yaumul wulidtu, ini adalah hari kelahiranku. Di saat bertanya tentang hari Isnin, kenapa kau puasa hari Senin? Hadza yaumul wulidtu, ini hari kelahiranku. Jadi menyebut tahun kelahiran bukan sesuatu yang salah. Tapi yang penting tujuannya untuk apa? Untuk mengingat. Kalau anak kita sudah semakin dewasa, kita semakin tua, kita harus berubah. Ini perlu. Kemudian yang kedua dengan sedekah. Kuenya nggak usah dipotong. Cari ya kue yang siap dibagi ya gitu. Kalau motong kue, datnya motong kue nggak ada masalah. Jika tidak diberi makna yang lain-lain, kuenya biasa saja, kue yang enak, bagi-bagi anak-anak kecil, oke lah. Adapun niup lilin itu yang kayaknya, ini bukan kayaknya, ini harus dihindari. Karena kalau kita baca sejarah tiup lilin itu kalau tidak salah itu ya dikembalikan. Kalau memang benar seperti itu, kisahnya adalah nggak betul. Itu adalah kisah di Yunani kuno dulu, keyakinan bahwasanya mereka itu ingin menitip pesan kepada dewa-dewi yang dalam khayalan mereka di atas sana. Jadi sambil berdoa di hadapan lilin, kemudian ditiup, biar doanya dibawa oleh asap. Kalau betul kisahnya begitu, ya jangan pakai tiup lilin. Ya sudahlah, nggak usah tiup lilin. Kalau betul kisahnya semacam itu, maka jika ada memang berita semacam ini, lebih baik dihindari, nggak pakai tiup lilin dong. Nggak usah pakai tiup lilin. Jadi boleh mengingat, menyebut ulang tahun, hanya yang perlu dihindari sepertinya masalah tiup lilin. Coba budaya tiup lilin, kisah tiup lilin ada, ceritakan masalah tiup lilin. Kalau dirubah niatnya gimana? Sudahlah, nggak usah pakai tiup-tiupan ya. Lilin nggak banyak berarti. Lilin kalau lampu listrik mati baru dinyalakan lilin. Kalau listriknya nyala lagi baru ditiup lilinnya, gitu saja. Ya, jadi nggak usah pakai tiup lilin. Nanti sedekahnya yang banyak saja. Nggak pakai kue boleh, duit 1 juta gitu boleh. Nanti saya sama santri datang. Ya apa-apa. Jadi intinya mau mengadakan acara ulang tahun tentunya dengan cara yang syar'i. Berkumpul orang untuk makan, dikasih rezeki, dikasih ini. Bukan seperti ulang tahun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal Allah. Orang tahun dengan pura-poya, joget, disco segala macam, bukan itu maksiat. Itu maksiat. Ada di balon, kemudian ditusuk, di dalamnya ada namanya. Tiba-tiba anak muda sama ini yang tidak saling kenal suruh disco bareng. Ini model apa itu? Itu adalah grup menuju murka Allah itu. Nggak begitu. Anda ngadakan ulang tahun cukup. Kalau bahasa orang Jawa itu neton ya. Jadi kalau hari kelahiran, misalnya saya lahir Rabu Legi, ya orang tua hanya membuat jenang ini bagi-bagi sama tetangga ya. Nggak pakai macam-macam, nggak ada lilinnya itu. Ya jadi hari kelahiran ya Rabu apa ini syukur, ingat hari kelahirannya, berdoa semoga panjang umur, kalau udah dosa diampuni, itu hal yang wajar-wajar saja. Itu saja, tiup lilinnya saja dihindari. Undang tapi acara yang benar, yang syar'i, yang sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kita yang berulang tahun? Tahun bisa berulang. Oke, datang ke masa kelahirannya. Boleh tidak mengucapkannya? Apa yang dimaksud mengucapkan di sini? Kalau disebutkan tahniah itu motivasi untuk meningkatkan kebaikan, itu boleh, sah. Oke. Tapi kalau sekedar untuk misalnya hal yang tidak ada manfaatnya, atau untuk sekedar sanjungan, pesta dan sebagainya, itu nggak ada manfaatnya. Hukumnya makruh. Dosa sih enggak, cuma makruh aja nggak disukai.
Gak disukai. Ini mengucapkan ya. Apa dalilnya? Satu kali Nabi SAW satu saat pernah puasa di hari Senin. Ketika puasa ditanya, ya Rasulullah masuk kita, kenapa anda puasa? Kata beliau, hadza yaumi wulidtu. Ini hari saya dilahirkan. Hari saya dilahirkan. Nabi SAW itu mensyukuri kelahirannya dengan meningkatkan ibadah. Salah satunya dengan puasa. Nah, sunnahnya bagi orang yang telah masuk ke hari penanggalannya, hari di mana dia dilahirkan, maka sunnah Nabi yang pertama mulai bermuhasabah, evaluasi. Saya sudah diberikan usia segini, amal apa aja yang sudah saya kumpulkan sebelum saya pulang menghadap Allah. Jangan-jangan ada anak kecil usia 5 tahun hafal Quran, saya sudah 50 tahun, kan? Masya Allah, belum bisa baca juga belum maksimal. Itu yang dilihat. Nah, cara paling mudah meningkatkan amal itu melalui puasa. Puasa itu lebih cepat, karena saat dikerjakan amal-amal yang lain akan ikut. Ya. Saat anda puasa, amal-amal yang lain itu bisa ikut. Maka kalau anda misalnya ingin mengucapkan tahniah selamat, itu lebih baik mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Misal ada orang sudah sampai kepada masa usianya, Masya Allah, Mama sudah masuk usia ini, terima kasih telah melahirkan saya. Kalau Mama sekarang sudah masuk usia sekian, mudah-mudahan Mama makin sehat, ya. Apa yang bisa anda lakukan untuk membuat Mama semakin dekat dengan Allah dan semakin baik pada kita semua, itu lebih bagus. Ya, tolong kau berikan mukena yang ini, siap mukena aman, ya, gitu kan. Apalagi bacaan Qurannya, macam-macamnya, segalanya itu lebih baik dibuka jalan ke peluang ibadah. Ya. Oh, sudah 70 tahun mau karaokean juga, gitu kan? Apa yang mau disiapkan? Apa hukumnya apabila diundang ke pestanya tidak datang? Yang nggak ada hukumnya. Ya, saya diundang pesta ulang tahun dan dia ada maslahat di situ. Kalau nggak ada maslahat ngapain? Ya, sampaikan, tapi dengan cara yang baik, ya. Bersamaan misalnya ada kegiatan yang lain. Itu mohon maaf kemarin saya tidak bisa datang, ada kegiatan. Ya padahal di rumah sedang baca Quran, kan boleh-boleh aja. Ya saya doakan semoga usia kamu berkah, baik, dekat dengan Allah. Kita bisa sama-sama taklim dan masuk surga sama-sama. Amin. Nah, cukup dengan amin, besok kita ikut taklim yuk. Ya pelan-pelan. Jadi itu lebih baik. Ya. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja ulang tahun, tanda syukur malam. Tadi saya sampaikan, ya, kebolehan ulang tahun itu bukan diikat dengan pesta atau macam, bukan itu maksudnya. Ulang tahun itu yang disebutkan hadis itu adalah bermuhasabah, merenungkan amalan-amalan untuk mengisi sebagai persiapan pulang. Jadi kalau Bapak Ibu mau muhasabah boleh-boleh aja, ada masalah. Tapi jangan dicatat saya membenarkan ulang tahun ya, bukan. Kalau yang dimaksudkan ulang tahun dalam pengertian yang seperti sekarang, kalau cuma menghadirkan suasana yang sifatnya menjauh dari agama, misal yang ramai cuma nyanyi dan sebagainya, itu sifatnya minimal makruh. Maksimalnya bisa dosa, bisa haram. Ya, kalau dengan itu menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang kemudian nyanyi, joget, macam-macam, sudah ada maksiat dan sebagainya, itu yang jadi masalah.